Tutup lagi. Dia langsung. Udah. Udah. Oke. Yuk. Oke teman-teman, balik lagi di Tim Channel. Kali ini kita main lagi nih di tempatnya Mas Alek. Ya, apa kabar? Baik, Mas Imam. Sehat terus ya? Alhamdulillah, Mas Imam sehat. Alhamdulillah sehat terus. Moga teman-teman juga yang lagi aktivitas nih, terutama yang lagi di luaran, jaga kesehatan selalu ya Bang Alek ya. Lagi musim pilek nih. Lagi musim pilek, polusi udara, ya kan? Gitu ya. Nggak hujan-hujan. Kabarnya seperti itu. Tapi tetap tenang, kita ada alternatifnya nih untuk polusi udara nih. Iya nggak? betul. Bener nggak? Nah, ini dia nih mobil yang baru launching. Iya, baru dihias launching kemarin tanggal, kalau nggak salah itu tanggal 14. Setelah Stargazer X launching. Iya, baru akhirnya ini diperkenalkan mobil listrik selanjutnya. Oke, ini keren banget teman-teman. Ini sebenarnya kita pengen ngeliput di sana ya waktu itu ya, cuman Iya. susah. Kredit masih mah. Kredit banget. Tapi di sini udah disiapin. Udah disiapin dan teman-teman dapat sesuatu yang berbeda ya Bang Alek ya. Iya. Ada hitungannya nanti yang buat opsi bagi teman-teman mungkin yang mau beli opsi kredit gitu kan. Iya. Bukan hanya cash, tapi cash juga welcome banget, silahkan. Iya, bisa. Fleksibel kita. Fleksibel. Nah, pertama yang saya ingin tanyakan ke Mas Alek nih, biasanya kan kalau mobil begini nih antusiasnya luar biasa. By the way, ini mobil apa nih Mas Imam namanya? NX6. Belum kita sebut sebenarnya tadi. Iya, belum kita sebut ya. Iya. Jadi buat mengurangi polusi Jakarta, banyak-banyak deh pakai mobil listrik. Nah, itu kan solusi kan? Ada NX5, ini ada NX6. Ya, Cuman memang ya nanti banyaklah perbedaannya apa nanti sih. kita akan jelasin ya. Iya. Nah, pertanyaannya, kalau Ioniq 5 kemarin kan antusiasnya luar biasa tuh. Sampai banyak antriannya. Nah, kalau teman-teman mau ngambil ini, ngambil nggak boleh, beli boleh. iya beli. Booking fee dulu ya kak. Iya. Booking fee dulu buat pemesanan. Pesen, kemungkinan nanti 2 atau 3 bulan dapat unit. Udah siap pakai di jalan. Siap. Itu. Berarti berapa lama untuk dapetin ini Bang Alek? Sekarang kan bulan Agustus. Iya. Jadi masih masuk gelombang pertamanya sih event Gias. Oke, masih itu Agustus kemungkinan ya. 2 bulan, 3 bulan udah dapat. Ya, Agustus juga akhir banget ini. Iya, tapi kalau masuk September kemungkinan promise delivery-nya kita tuh di Desember akhir. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi masih tahun ini, insya Allah diusahakan. Pokoknya dapat tahun ini. Dapat. Yang penting kalau ternyata memang alokasinya ada yang nggak siap bayar. Ya. Terus konsumennya dananya udah Iya. di freeze buat siap lunas, nanti Siap. kan pas SPK ditanya tuh, Bapak dan Ibu dananya udah siap belum? Siap belum? Saya siap masalah, kalau ada yang nggak siap lunas kabari saya, itu bisa cepet. Nah, jadi seperti itu ya. Iya. Jadi cepet-cepetan. Untuk proses pemesanan sampai deliverynya. Oke, kita berkaca sama pengalaman yang Ioniq 5 aja, itu luar biasa pemesanannya. Semakin lama ngantri, semakin panjang. Iya. Jadi buruan, mumpung masih seger, masih anget. Nah, untuk yang saat ini AMID udah kasih 200 unit disebar ke semua dealer. Oke. Jadi tinggal dilihat jatahnya masing-masing berapa. Siap. Apakah Bapak Ibu itu teman-teman dapat yang masuk ke 200-nya atau tidak. Siap. Seperti itu. Itu. Nah, kalau yang mau mesen ke mobil ini
tentunya bisa hubungin langsung Mas Alex dong. Alex Permana, salam kenal ya Mas Imam. Ya, udah kenal kita. Udah kenal ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Siap. Alex dari Hyundai Pancoran, Jakarta Selatan. Nanti kalau buat teman-teman mau konsultasi perihal mobil listrik, karena ini juga ada sebagian yang berpandang bahwa mobil listrik ini masih belum kayak mobil umumnya nih. Nah, apa untungnya pakai mobil listrik? Nah, nanti kita bahas. Kita bahas juga. Nanti silakan sharing juga nggak apa-apa. Kalau emang suka, ada rezeki, jodoh, ya udah. Berarti kita buatkan SPK-nya. Siap. Tapi kalau baru tanya-tanya pun tinggal nanti kontak aja. Gitu. Nomornya, Bang Alex? Di 0851 5771 9886. Siap. Nanti ada di deskripsi juga, kita cantumkan di video juga. Jadi langsung kontak aja. Yap. Atau nanti datang langsung ke Hyundai Pancoran, alamatnya ya? di Jalan Raya Pasar Minggu Siap. nomor 7, Jakarta Selatan. Itu kalau di Google Map-nya kliknya itu gedung J99. Oke, jadi tepat sampingnya sebelahnya. ya, J99. Udah sampai. Tapi bisa di test drive nggak? Test drive mungkin dalam waktu dekat ada. Ada ya? Cuman memang harus confirm dulu. Mas Alex, saya mau test drive NX6 dulu dong, mau cobain dulu. Ya, saya confirm dulu ke HMID. Kalau ada barangnya ya udah tinggal janjian. Itu kalau series oke. Tapi kalau teman-teman mau ngeliat-ngeliat unitnya seperti apa, atau mungkin yang udah ngeliat-ngeliat di Gias gitu kan, bisa. Karena mobil ini memang keren banget. Enggak test drive pun beda. Saya suka. Lebih ke sport car ya. Sport car. Nah ini ada ini juga nih Bang Alex. Bahwasanya ini kan ada sebelumnya Ioniq 5, ini Ioniq 6. Ada beberapa teman kita yang berpendapat bahwasanya Ioniq 6 itu menggantikan Ioniq 5. Oke, kalau itu nggak benar. Yang benar itu adalah Ioniq 5 tetap ada. Ioniq 6 beda variannya lagi. Beda line up-nya lagi. Makanya walaupun namanya sama-sama Ioniq, dia sangat jauh berbeda karakternya. Terus tambahan lagi untuk Ioniq 5 nanti udah dapat yang plus blueling. Ada upgrade lagi nih, Ioniq 5 yang tadi nggak ada blueling dikasih blueling. Kalau ini ada nggak? Kalau ini nggak ada blueling. Oh ya, siap. Tapi fiturnya udah komplit ya? Iya, biasanya blueling itu kan fitur utama tuh buat mantau pihak kedua, pihak ketiga kan. Biasanya yang pakai supir tuh, mau tahu dia supir pakai kemana, kecepatan berapa. Kayaknya ini mah sayang kalau dipakein supir. Waduh, ini enaknya. Makanya ini blueling ini dibalik kemudi kalau ini enaknya. Iya, driving sendiri lah. Gitu. Itu ya. Dan ini walaupun ini mobil kategorinya masuk sport car kali ya? Sport car. Sport car. Ala-ala apa nih modelnya? Ala-ala Porsche. Porsche ya. Dari ini ya. Iya, cuman kalau Porsche mahal kan. Iya, kalau mungkin sport car yang lain teman-teman hanya digunakan Sabtu Minggu gitu kan. Kalau ini waduh harian juga karena ini mobil listrik loh. Bukan mobil bensin yang ngeluarin ya katakanlah boros. Listrik ya Bang Lek ya. Mobil listrik kan keuntungannya banyak tuh. Banyak. Nah, keuntungannya nih apa nih? Salah satunya dia udah pajaknya murah. Pajaknya paling murah. Paling 1 jutaan lah pajaknya. Ini 1 juta per loh tahun. pajaknya. Ioniq 5 kan pajak sampai 500.000 malah. Iya. Terus paling ini nggak nyampe 2 juta lah ya. Kedua bebas ganjil genap. Bebas ganjil genap. Jadi bisa harian. Jadi orang-orang tahu bahwa Bapak Ibu pakai si mobil listrik. Terus juga nggak isi bensin kan, nggak ganti oli juga kan. Nggak ganti oli, nggak isi bensin pasti. Irit. Nah itu kalau dia ngisi full charge-nya maksimum dari 0 ke 100 kilo, paling dia bayar listrik tokennya itu cuma 140.000. 0 ke 100%. Buat nyampe 520 kilo. 520 kilometer. Ini range-nya 520 kilo. Ini berarti ini salah satu mobil listrik yang masuk Indonesia dengan range tertinggi. Di Ioniq 5 ada pilihan yang standar range long range, ini nggak ada. Ini cuma satu varian, satu tipe. Yang all wheel drive. Dia jatuhnya signature ya udah long range doang. Long range ya. Dan baterai terbesar. Dan salah satunya juga dia build up-nya EV-nya kita. Jadi ini mobil langsung Korea ya. Dari Korea dikirim bulat-bulat ke sini. Jadi 0 sampai 100% itu hanya berapa tadi? 140.000. 140.000. Kan kapasitas baterainya kan 77 kWh. 77 kWh. Kali aja, paling per kWh itu 1.500. 1.577 dikali 1.500. Nggak nyampe 140. Nggak nyampe. 140 tuh udah 2 kali lipat. Itu kan tinggal dikurangin aja lah. Ya, 110-an lah. Iya. Bayangin teman-teman kalau beli bensin dengan range gitu ya, 500 kilometer, anggap aja pertalite lah yang murah yang 10.000. Iya. Itu teman-teman bisa ngabisin full tank berapa tuh? 500 ribuan.
Pertalite itu. Kalau pertama, wah, pakai 5 tahun untung ya. Untung. Makanya sekarang banyak pemerintah kasih subsidi nih, biar teman-teman atau bapak ibu, ayo dong beralih ke mobil listrik. Nah itu keunggulan sama mobil yang listrik penting ya teman-teman ya. Brand-brand lain juga udah mulai banyak ngeluarin mobil listrik masih. Setuju, kita ngedukung lah, karena ini lihat langit udah gelap nih kayak polusinya nih. Mendung gak hujan-hujan ya. Iya, betul. Ini solusi lah teman-teman. Jadi cuman ngeluarin uang seperlimanya ya dibandingkan mobil konvensional yang berbahan bakar bensin. Pakar otomotif pernah bilang juga pengguna EV itu hemat 6 kali lipat. 6 kali lipat? Iya, kalau pakai di atas 3 tahun. Betul. Pajak murah. Maintenance-nya murah. Iya, ada garansinya. Garansi baterai 8 tahun. Baterai 8 tahun. Garansi motor listriknya juga ada. Ada. Oli nggak usah. Terus nggak perlu beli mobil 2. Nggak perlu ganjil 1 genap 1, nggak usah. Udah free ganjil genap. Free ganjil genap. Progresif nggak kena. Oke. Terus progresif apa lagi nggak kena. PPN, ini karena build up nggak dapat ya? Ya. Tapi pajak tetap murah. Pajak tetap murah. Masih sejutaan lebih. Siap. Itu menariknya keuntungan teman-teman beli mobil listrik dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nah, tinggal apakah Hyundai ini termasuk yang kategori cocok atau enggak. Siap. Yang jelas Hyundai udah duluan main mobil listrik. Siap. Mas Imam zaman Grab pakai yang Onyx yang kecil tuh. Iya, dari kita udah main mobil listrik. Iya, udah lama. Salah satu yang pertama lah. Dan artinya apa? SPKLU-nya kita udah lebih banyak, lebih duluan. Trans Jawa udah ada, Trans Sumatera, semua tol semua tol udah ada. Semua Hyundai dealer di mana aja itu dealer seluruh Indonesia banyak. Ada yang ngecasnya 2 jam full, ada yang ngecasnya 7 jam full, gitu. Dan kalau ngecas di sini bayar sini berapa? Free. Nah, udah kalau datang ngecas tinggal. Kalau teman-teman mau lebih hemat lagi, karena dealer Hyundai udah banyak banget ya. Udah datengin aja, Pak, di tim ngecas ya. Gratis. Mas Alex, saya nggak mau bayar listrik, mau ngecasnya maunya gratis aja. Cari aja dealer terdekat ada. Pasti di deket rumah teman-teman, apalagi wilayah Jabodetabek. Yang di SCBD itu yang 2 jam full. Itu dia. Ya, kalau di sini berapa jam? Berapa jam kalau untuk ngecas? 6 jam. Kalau ngecas ini 6 jam? Iya, itu kan posisi dari 0. Posisi dari 0 ya? Kadang jarang dari 0. Jarang lah. Biasanya 60 atau 40% udah ngecas, setengah jam full. Kita bensin aja nggak nyampe 0 ya kan? Paling berapa strip kita isi kan gitu. Ya baterai juga kayak gitu, kayak ngecas HP lah. Betul, Mas. Siap. Nah, sekarang kita coba lihat-lihat fitur-fitur yang ada di mobil ini. Nah, tampilan depan terutama ya Mas Imam. Tuh, tampilan depan itu kita udah kelihatan banyak pixel-pixel, lampu-lampu pixelnya. Ini udah full LED. Full semuanya LED ini. Betul. Di sini ada air flap. Apa? Ya, air flap ini nanti kalau dia udah nyalain mobil, ya otomatis kebuka buat ngasih sirkulasi ke motor listrik. Banget ya. Ya. Motor listrik kebetulan ada yang di depan dan di belakang karena ini kan juga 4x4. Yang mana? Ini bolong. Iya, buat aerodinamis ya. Iya. Nah, itu buat ngasih buat biar dia dingin. Siap. Terus juga aerodinamisnya bagus, landai. Jadi ini mobil kebetulan kan tenaganya juga gede Mas Imam. Berapa tenaganya nih Bang Alex? Dia seingat Alex itu ya, untuk tenaga dan torsinya dia ini kan 4x4. Pasti torsinya gede banget. Ya. Listrik itu menang di torsi. Dia itu punya baterainya itu 77,4 kWh. Range sampai 520 km. Siap. Tenaganya dia itu 326 PS. Wish. Serta torsinya itu 605 Nm. Torsinya 600. Artinya hampir 2 kali lipatnya Onyx 5. Gila ya. Jadi kalau Mas Imam pakai masuk ke mode sport, ngegasnya Mas Imam nggak gini langsung full gitu. Dari 0 ke 100 kilonya cuma 4,8 detik. Iya. Ya nggak tahu udah tuh rohnya ketinggalan kali di belakang. Tapi gini-gini nggak? Nggak kan dia udah komplit ya, stability control. Udah full sedan dia punya. Terus juga ada garansi baterai juga 8 tahun. Terus free part 6 tahun, free jasa servis 6 tahun. Oke. Ini udah kayak Tesla ya? Ya kalau Tesla mungkin ngeluarin kocek 1.6 ke atas ya. Hampir 2 mungkin. Iya, ya di atas ini pastilah. Iya. Ini termurah lah. Ini kan 1, harga. Oh iya, kebetulan kita belum nyebut harga ya. Nah, ya harganya nih. Harga Ioniq 6 itu di harga 1M 197 juta. 1,1197. Kita saat ini memang belum ada potongan promo, tapi kita ada kerjasama sama beberapa pembelanjaan online. Jadi konsumen kalau pembelian tunai Mas Imam itu dapat potongan sampai 10 juta. Iya, lumayan loh.
11 juta lah. Iya, lumayan itu. 11 juta. Bisa buat bayar listrik selama berapa bulan. Iya. Ya enggak sih? Terus depan juga di atas sama kayak Ioniq 5. Hyundai Smart Sense sudah komplit. Mobilnya udah bisa baca marka jalan, terus dia pengeremannya juga udah secara otomatis. Iya, cruise control dan lain sebagainya. Iya, nanti kita jelaskan di dalam. Tapi saya penasaran apa yang ada di balik cupnya. Boleh dibuka? Saya buka ya, Mas Imam. Nah ini teman-teman, kita coba lihat ya. Nah saya kira ini nih dia emang gini desainnya ya, tumpang tindih ya. Emang begitu. Biar rapet. Betul. Mana nih ini? Sorry. Udah. Nah ini juga udah pegas. Ya hidrolik. Nah bedanya nih 5 kemarin kan gede ruang simpannya. Nah ini nggak begitu besar. Paling naruh apa ya ini? Karena ini sedan lah ya kan. Beberapa dokumen lah. Dikarenakan memang kan motor listriknya di depan ada. Berapa dokumen? Karena dia bukan mesin ya. Iya. Ini motor listrik aman. Iya. Taruh beng-beng bisa nih aman. Iya. Cuman ntar meleleh lagi. Iya. Oke, ini seperti ini teman-teman. Dia tetap ada aki. Tetap ada air radiator. Ada juga ya banyak lah. Banyak. Cuman yang pasti nggak ada mesin konvensionalnya. Nggak ada. Terus part-part segini kan pasti diganti setiap tahun kan. Nah itu free selama 6 tahun. Oke, free selama 6 tahun. Tetap dikasih peredam juga di sini. Mantap. Nah ini seperti ini. Motor listriknya ada 2 karena dia AWD ya. Yap, betul. All wheel drive. Tutup. Tutup. Ya. Tuh. Teman ya, ininya ini loh apa namanya kayak tumpang tindih tapi memang ini desainnya sama kayak Ioniq 5 kemarin. Oh begini juga ya? Emang sengaja dia nggak flat sama. Oh gitu. Memang dibikin seperti itu, makanya kan lihat ya di mika depan kan ada garisnya dia nyambung. Ada garis. Ada patahannya lagi. Siap, kita ke sebelah. Ya nih modelnya keren. Ini sih memang bener-bener sedan. Bener-bener sedan sporty. Peleknya berapa inch? Dia pakai ring 20. Gede banget. Ring 20 dengan profil bannya itu ini 245/40 ring 20. Dan lebar sekali, 245. Dan ini dia pakai ban khusus EV. Oke, khusus EV nih? Iya. Pirelli dia pakai. Karena ini dia udah kan support sama TPMS juga ya Mas Imam? Iya, karena kan dia nggak ada ban serepnya ya. Oh ya, kalau untuk penggunaan mobil listrik, semua mobil listrik nggak ada ban serep. Iya, jadi nanti adanya tire mobility kit. Nah, nanti kita lihat di mana letaknya. Nah, ini juga unik nih, pixel-pixelnya dia, lampu sen ya. Terus juga ya ini flash door handle-nya juga nanti setelah udah masuk ke dalam Mas Imam, dia akan otomatis tertutup. Iya, karena kan ini kuncinya di luar ya. Di luar betul. Cuman nggak boleh dorong manual Mas Imam. Iya, nggak boleh ya, nggak boleh. Ya. Udah elektrik semua. Otomatis nanti tutup. Kalaupun dikunci fitur nanti samping-samping juga udah komplit, assist. Jadi kalau ada konsumen atau penumpang di belakang mau keluar tiba-tiba motor masih lewat, dia masih ngelok, dia nggak langsung kebuka. Oh gitu. Itu kan melindungi terjadinya kecelakaan motor ya kan, nabrak pintu kan. Berarti sering tuh. Ada sensornya di sininya ya? Udah ada. Pokoknya pas row 2 atau row depan mau keluar kebuka pintu, motor lewat, itu ngelok, dia nggak langsung kebuka. Sampai segitunya dia mikirin buat fitur safety keseluruhannya dia. Jadi kalau teman-teman umpamanya dari dalam mau keluar, kalau ini susah gitu. Coba lihat di sininya mungkin ada batu kan gitu ya. Ya nggak? Bisa jadi kan? Betul. Nah, seperti itu. Sama landainya dia deh yang bikin dia bener-bener seharusnya ini mobil yang nyaman buat dipakai kencang. Oh iya, nanti kita test drive nih. Nanti boleh. Boleh ya? Boleh Mas Imam. Ya, karena belum ada test drive-nya nih teman-teman. Kemudian kita lihat ke bagian belakang, ini menarik juga. Tampilannya keren. Ya, semuanya serba pixel. Ya. Ini juga ada spoilernya, nanti juga bisa nyala nih Mas Imam. Emang Hyundai lampu-lampunya. Desainernya keren ya. Maksudnya di luar ekspektasi ya pokoknya gitulah. Cuman memang agak nyeleneh berani ya. Berani. Maksudnya terlalu duluan dari desain-desainnya dia, makanya ada yang orang suka, ada yang orang nggak suka banget. Tapi gitu. Kebanyakan suka banget. Ya alhamdulillah. Makanya kan Hyundai lagi rame ya. Ketika orang itu sukanya tuh fanatik.
kayak durian. Iya nggak sih? Udah suka, udah tuh dibeli gitu kan. Apalagi ini harganya relatif murah ya hitungannya untuk line up mobil Hyundai dari Stargazer, kereta itu bersaing banget untuk harganya. Model di luar rata-rata kalau modelnya itu keren. Nah, lalu untuk di belakang sendiri itu sama udah ada kamera mundur, sensor parkir udah lengkap lah ya. Terus bukaannya juga ini sudah smart power tailgate, jadi nggak usah pakai kaki lagi. Jadi bawa kunci aja, deketin nanti dia kebuka. Coba. Nanti kita mau coba. Kuncinya mana di dalam ya? Dimatiin dulu Mas Imam. Oh, mesinnya harus dimatiin dulu? Ya, pencet tombol start stop aja sekali. Ya, ambil kuncinya, tutup pintu, lalu kunci pakai remote. Nah, ini kita kunci, tuh dia tutup ya, otomatis ininya. Ini nyala loh, keren lagi. Power tailgate. Ya. Jadi untuk power tailgate-nya juga, jadi nggak usah pakai kaki lagi Mas Imam. Nanti dia udah bisa deketin aja kunci, dia bisa udah buka secara otomatis. Kalau teman-teman nggak bawa kunci, bisa tekan ini. Ya. Nah, tuh dia udah hidrolik. Nah, ini untuk kapasitasnya dia lumayan luas. Terus kalau nanti mau bawa barang yang luas ya, mau bawa barang yang panjang Mas Imam, kita bisa tutup lagi sih row 2-nya. Row 2-nya bisa ditutup. Jadi bisa barang bisa nembus ke row 2. Tuh. Oh. Nyambung dia. Belum elektrik tapi bisa ditekuk. Iya, jadi kalau buat bawa barang. Nah, ini harus dorong lagi. Nah. Oke. Dan di sini ada, nah ini ada tempat penyimpanan banyak nih. Ini buat alat cas yang bisa dibawa. Oh itu kemana-mana. Jadi selain konsumen dapat Wallmount charging yang ngecas 6 jam, konsumen juga tetap bisa bawa alat charging ini. Charging ini. Dia butuh wattnya itu 3000 atau 2500 watt. 2500 minimal. Emergency ya kalau yang ini. Oke, kalau ini mau ngecas di rumah ya. Iya, mau di masjid juga bisa ini. Waduh. Aman, yang penting 2500 ya Mas Imam. Iya. Terus ada tire mobility kit, yang jelas ini nggak ada ban serep ya di sini ya. Siap. Oke, nah dan untuk ngecharge-nya itu ngecasnya kita tutup dari dulu. samping. Ini tinggal tekan aja nutupnya ya, jangan ditarik begini teman-teman. Tinggal tekan. Oke. Ini kalau kejepit juga aman nih kayaknya nih. Oh iya. Jadi kalau ada anak kecil nggak putus jarinya. Iya, jadi kalau ada anak kecil gitu kan mau tiba-tiba ini dia tangannya begini ya. Jangan masih Mama. Saya aja udah cukup. Siap. Cedera ntar repot lagi kan. Untuk tempat ngecharge-nya ini tinggal tekan gini aja ya. Oh iya dong. Otomatis. Iya, soft opening. Ini buat yang ngecas di rumah atau yang portable charging tadi. Siap. Tapi kalau nanti dia ada di Plaza Indonesia kan ngecasnya yang 2 jam tuh. Ini buka aja. Oh ini yang fast charging banget. Iya. Apa namanya tuh? Iya, ultra fast charging. Ultra fast charging ya? Iya, itu adanya di Plaza Indonesia, di kantor PLN, di Bali ada yang 150.000 kW. Gambir ada. Oke, udah banyak. Terus beberapa jalan tol. Oh iya, Hyundai ECBD tuh itu yang cepat, yang 2 jam. Bisa. Itu free. Oke. Gitu. Nah, kalau yang Ono kan yang Ono yang mana? Ioniq 5. Iya. Itu bisa jadi genset. Generator. Sama ini juga. Ini bisa juga. Sama. Sambungannya ada. Ada fitur-fitur ada tadi di belakang. Mau lihat? Oke, jadi ini bisa jadi generator juga. Ada alatnya. Nanti tinggal colok ya, kayak waktu pernah kita bahas di Ioniq 5. Nah itu jadi nanti kalau teman-teman butuh listrik atau mungkin mobil temannya nih, dia lowbat, mobil wuling misalkan, udah bawa nih mobil, samperin wulingnya. Buat ngecas mobil ya? Bisa ngecasin mobil lain. Berapa volt? 3.500. 3.500? Ini 3.500 watt. Gede loh. Berarti kalau AC berarti bisa ngecas ini juga dong? Sesama Ioniq. Bahkan nggak cuma di sini kan, di dalam pun di row 2 ada colokannya lagi. Iya. Jadi kalau teman-teman sambil ngecas laptop, hair dryer, bisa. Pernah kita praktekin juga. Pernah. Enggak, sorry. Nanti ini bisa pakai ini, bisa dari sini juga, atau pakai remote juga bisa Mas Imam. Ini ya. Iya, pokoknya jangan didorong. Jangan dipaksa. Iya, yang dipaksa tuh nggak enak Mas Imam.
Oke, nah tampilannya teman-teman bisa ngelihat sendiri. Ini menarik banget. Sekarang kita ke kabinnya nih. Mau masuk dalam. Teman-teman udah nggak sabar ngelihat. Saya di samping ya. Fitur yang ada di dalam mobil ini. Siap, Mas Imam. Ya, kita masuk ya dalam kabin dari Hyundai Ioniq 6. Oke. Oh, ini enggak ini sendiri nih. Oh, ketika dinyalain baru dia ini ya, set maju sendiri. Nah, ini belum dinyalain teman-teman. Ini saya nyalain. Tekan rem tetap. Iya. Tekan rem. Isi akses. Tuh, otomatis dia posisi pengaturan awal, pengaturan sebelum dimatiin. Ya, karena kan bisa ada memory seat ya, itu memory seat 1 sama memory seat 2. Memory seat 2. Tinggal setelannya mau kayak gimana. Oke. Jadi kalau teman-teman kurang nyaman, ini pengaturan untuk electric seatnya banyak banget. Jadi maju, segini semuanya kan, segini. Maju, ini depannya juga bisa naik loh, tuh. Bisa. Naik turun. Oh, dia bagian kakinya nggak ada. Kalau Ioniq 5 ada kaki kan, buat tiduran itu. Nah, buat naikin betis. Dia nggak punya. Tuh, reclining. Ini apa nih? Buat punggung, yang bulat ya? Iya. Iya, buat punggung. Oh iya. Lumbar support. Mantap banget lah. Ini teman-teman bisa membuat posisi teman-teman ya nyaman mungkin. Betul. Ini kunci kayak gini. Oke, kuncinya seperti ini. Kunci Ioniq 5 begini nggak? Beda. Beda ya? Beda sendiri dia. Ini baru udah kayak kapsul. Iya, betul. Seperti ini teman-teman kuncinya. Berarti ini bisa di hold nih apa? Buat nyalain mesin dari luar. Iya. Jadi untuk ini ya, AC ya. Iya, jadi AC udah nyala otomatis. Jadi pas masuk udah adem. Nah, apa yang menarik? Mas Alek? Yang menarik banyak di sini, ya. Ya memang nggak beda jauh sama si Ioniq 5. Ya. Cuman memang penambahannya kayak ini kan sekarang udah ada animasi lampunya. Setirnya sama ya bentuknya kayak Ioniq 5 ya. Sama bentuknya. Terus pengaturan buka kacanya sekarang bukan ada di kanan tapi ada di kiri. Siap. Gitu. Terus wireless charging tetap dapat. Wireless charging dapat. Ini udah steering sama teleskopik. Teleskopik dan drive mode tetap ada berapa drive mode-nya? Drive mode kita lihat ya. Sport, Eco, normal. Tapi ada satu nih, drive mode kalau kita tekan hold jadi dia snow. Iya, betul. Menarik. Dan dia satu lagi Mas Imam, kalau dia baterainya di bawah 10%, dia akan beralih ke smart. Oh. Smart itu dimana performanya agak berkurang. Siap. Terus AC-nya dia agak dikurang-kurangi agar range yang 10% itu bisa jadi 2 kali lipat lebih panjang. Dan itu nggak bisa disetel, itu tergantung kondisinya. Otomatis ya. Kalau udah nyentuh di 10% ke bawah. Gitu. Oke. Ya sama kayak handphone. Jadi kan ada peringatan mode apa gitu kan. Betul. Makanya baterai mobil listriknya ini kan banyak yang nanya nih, baiknya gimana sih kalau biar pakai mobil listrik itu. Kadang yang banyak yang info bahwa berpikir bahwa ini sama kayak handphone, ini beda sama kayak handphone, ini tuh beda sama handphone. Jadi ini lebih bagus kalau bisa sering dicas terus aja nggak masalah. Pastiin baterai selalu stabil di bawah, di minimal tuh 40% up. Gitu. Jadi jangan terlalu ini ya. Jangan terlalu nunggu kelamaan, nanti repot pas kita lagi butuh jarak jauh, ya kan? Siap. Gitu. Toh gampang kok tempat charging untuk mobil ini banyak sekarang. Mobil listrik sekarang udah banyak. Semua semua rest area ada sekarang. Bahkan lebih dari 1 slot, ada 2 slot, 3 slot. Betul. Di satu tempat kan? Di satu tempat. Iya, betul. Terus ini ada ambient light. Ambient light. Ambience apa ambient? Ambience light ini beda-beda warna, bisa di setel juga nanti warna-warnanya. Terus juga smart cruise control tetap udah ada. Nah ini biasanya posisinya di kanan, ditaruhnya di kiri kalau yang ini. Iya, adaptive cruise control ya kalau orang bisa nyebutnya. Bahasanya itu adaptive cruise dari control. Dari nol, stop and go itu udah bisa. Jadi bisa ngikutin mobil yang di depan. Jadi kalau kita lagi di tol, mobil depannya Alphard udah anteng aja ngikutin, dia kenceng ikut kencang. Bukan hanya di tol, di lampu merah, macet-macetan. Macet juga kepake. Karena kan ngikutin ya. Iya, betul. Dan ada dua mode charge ya di sini. Iya.
pakai listrik dan ada regeneratif. Oh iya, di mobil listrik kita ada namanya regenerative brake. Jadi banyak yang bilang ini pedal shift, ini bukan. Bukan, ini regenerative brake. Dia ada level 1, level 2, level 3. Jadi dimana kalau si motor mobil listrik ini kan nggak ada mesin. Kalau kita pakai jalan terus kita ngegas, pas kita angkat dia gasnya, maka si mobilnya bisa ngembaliin lagi energi yang udah dikeluarin ke baterai. Siap. Tergantung main levelnya di level berapa. Ini kan ada sampai level maksimalnya tuh 3, 4. 4 malah. Oh Max. iya, 4. I pedal. Sama i pedal. Betul. Jadi tapi tadi saya kan ke Eco ya. Dia di Eco nggak mau loh. Oh, bisa mau. Mungkin di Sport yang nggak mau. Coba. Nih. Oh, bisa dong. Oh, bisa semua. Bisa. Oke. Menarik gitu. Regenerative brake. Iya. Terus lane keeping assist tentunya ya. Ya pasti. Lane keep assist, lane following assist itu udah komplit. Jadi bisa menghindari tabrak depan atau tabrak belakang. Siap. Airbag ada berapa? Pengarik airbag ini? Total ada 1, 2, 3, 6. 6. Sama dia pakai speaker premium Bose. Jadi Twitternya ada Twitter 2 di belakang. Belakang sound dan Twitter sama. Ini tengah. Ada 8 berarti. Head centernya, belakang subwoofernya. Oh, 8. Ada 10. Ada Twitter juga. Oh, ada Twitter di belakang lagi. Oh iya benar, sorry. Ada detail juga masih Mama. Oh, ada 10 berarti. Oke, ini udah auto pasti touchscreen. Sorry. Nah, ini sudah ada juga panoramik. Ini karena diplastikin ya? Iya. Nah, ini panoramic sunroof. Kacanya sampai bisa dibuka kan? Bisa. Oke. Jadi panoramic sunroof. Cuman memang nggak sefull kayak Ioniq 5 masih Mam. Ya karena ini juga ruangnya terbatas ya, nggak sepanjang Ioniq 5. Betul. Karena dia sedan ya kan? Betul. Kan rata-rata sedan segini sih, Bang Alek? Iya. Kalau kepanjangan nggak full ya. Iya, ntar pilarnya kemakan. Enggak sih? Tutup lagi. Oke, tutup lagi. Ini menarik, teman-teman. Terus di row depan itu ya udah sama wireless charging, terus juga pengaturan mungkin ada pengaturan apa aja nih di banyak, sini? Sorry. Di sini menarik ini. Kita kembali ke home dulu. Ke home dulu. Nah, ini ada menarik ya untuk dashboardnya. Saya suka. Ini udah touchscreen semua, apalagi secanggih ini, keren banget. Nah, tapi ini touchscreen, ini enggak kalau ini ya. Yang ini ya. Siap. Terus ini udah kelihatan baterai 27%. Range-nya 120. Itu bisa nyampe di 121. Kalau dalam mode normal. Kalau kalau Eco itu biarin aja nanti dia hilang sendiri. 128. Kalau AC-nya off sampai di 132 kilometer. Siap. AC-nya. Terus lagi ini banyak nih Mas Imam. Bentar ya. Ini posisi ngecas kita juga bisa nyetel. Banyak yang nanya sama saya itu baterai itu biar awet gimana sih Mas Alek? Baterai yang awet itu apabila pengecasannya nggak sampai full 100%. Jadi bisa disetting dong kalau kita ngecas itu disetting aja dibikin maksimalnya sampai di 95 atau 90. Jangan sampai 100%? Iya, betul. Kalau bicara lifetime ya. Nah, kenapa? Walaupun di masa garansi 8 tahun, lewat dari 8 tahun itu, maka biaya pergantian per modulnya kan ditanggung konsumen. Iya, tapi lama banget 8 tahun mah. Ya, hitungannya puas lah. Ya. Kita sudah puas gitu. Cuma kan kita tetap nggak tahu ya. Ada beberapa orang yang memang Mas Imam pakai mobilnya sampai 10, 15 tahun. Orang setia. Nah, makanya dia nanya, ini biar saya awet gimana? Pokoknya nggak kurang dari 20%. Usahain baterai jangan sampai 20%. Plus kalau ngecas jangan sampai di full 100%. Itu ada settingannya semua di sini. Jadi kurang dari 20 dan jangan sampai 100 ya. Iya, betul. Settingannya di ini tadi ada di sini Mas Imam. Nah, ini settingannya. Settingannya ini. Ini kurang dan lebih. Betul. Terus lagi di sini ada apa lagi? Pengaturan AC. Pengaturan AC berarti ada 2 ya. Ini bisa dari sini. Betul, bisa dan dari sini. Betul. Kalau teman-teman kan ini rada repot nih kalau di sini kalau ini kan enak nih tinggal tekan doang dan udah dual zone. Betul. AC dual zone. Ini suhunya Mas Imam, ini suhunya saya. Suhunya saya ngikut ke belakang ya Mas Imam. Kalau suhu ini hanya depan. Betul. Terus lagi di mana itunya ya? Cooler seatnya dia. Heater. Oh bukan, bentar. Ini agak beda nih sama ini. Ini kan AC. Ini
ventilated. Oh iya. Sebelahnya. Iya, iya. Nah ini ventilated seat yang di row depan, baris yang kita dudukin sekarang itu coba kita dinginin si Mas Imam yang saya anget. Oh gitu ya, ada panas dingin ini? Soal pinggang saya agak sakit jadi diangetin aja. Ya? Iya ya. Kalau dingin udah biasa saya. Coba anget. Ya udah, ada level 1, level 2, level 3. Gitu. Kalau kameramen Mas Aman itu di belakang. Di belakang ada juga nih yang ini. Dia yang dingin aja. Cuman dia nggak ada. Oh, nggak ada dingin. Nggak ada dinginnya. Oke. Ada pemanas doang. Ini hangat bener ya. Kalau panas bilang ya. Iya. Quiet mode. Jadi kalau diaktifin bayi yang tidur di belakang itu nggak keganggu. Oke. Media sama. Medianya kita connect-nya Android Auto, Apple CarPlay sudah bisa. Wireless. Oh, bisa ini wireless pakai kabel. Kabel. Jadi nampilin Google Map itu bisa. Oke. Tuh Android Auto, Apple CarPlay, ada sound nature juga. Kalau mau suaranya suara di mana nih? Coba. Di laut. Nah terus ini suara hutan. Wahnya mantap banget. Hujan. Udah lama nggak hujan ini. Oh iya. Bisa. Jadi ya namanya stres ya kan. Aduh, dari hari-harian. Iya. Mau dengan suasana suara yang ya suara hujan gini atau suara lagi di mana? Iya. Suara api aja ada. Aduh, suara api. City at Dawn. City at Dawn ya mana? Ya Ya pokoknya gitulah Mas Imam. Oke. Terus lagi di sini media setup vehicle settingan mobilnya, driving safety sudah komplit Mas Imam. Bisa tapi ini jangan bisa di otak-atik sih. Oh, ya, ini sarannya. yang tadi saya cari-cari smart power targetnya Mas Imam. Oh, ada di sini semua. Betul. Ini drive mode custom juga bisa. Caranya seperti apa kayak ini. Ini regenerative brake-nya ya. Iya. Mau seperti apa nih? Nah, ini pengereman. Ini pengeremannya. Kalau ini Alex jarang nyetel, cuman ini bisa disetel. Bisa disetel. Kalau sport berarti mungkin lebih ngegigit kali ya. Betul lebih. Lebih jeduk-jeduk. Jangan dah. Aduh, hangat ini. Hangat. Mau dibalikin? Balik. Bentar dulu. Ke Indonesia udah. Ada, kita juga hangatin lah. Terus kembali ke sini vehicle. Oh, ini ada head up display. HUD. HUD tuh kelihatan kalau dari sini. Oh, dari sini nggak kelihatan? Ya iya, kan buat driver. Ini kelihatan nih. Kelihatan. Oh ya udah. Persis kayak di sini. Tampilannya ya. Terus kembali lagi cluster, iluminasi, lampu. Ini kecerahan lah ya. Kita balikin lagi aja. Blue light filter biar nggak perih kali ya matanya. Terus lagi ini AC. Seat light. Wah, semuanya ada ini. Kalau kita bahas satu-satu panjang masalahnya. Ini ambil light dikit. Tuh. Oh iya, ini warna ini ya. Yang ini dong. Yang mana? sport. Sport merah dong. Merah. Tuh merah tuh. Wih. Tuh biru juga bisa. Udah ini aja, cakep. Apa ungu janda? Ini yang tadi. Dah merah aja. Merah. Oke. Bah, banyak Mas Imam. Banyak banget. Ini sejam nggak kelar kalau sejam. Ini aja kayak udah sejam ya. Udah sejam. Oke, menarik banget. Itu memang ada juga di Ioniq 5, di Ioniq 6 juga ada. Yang jelas yang perlu diketahui, Mas Alex ini sebenarnya kebutuhan buat si Ioniq 6 itu buat orang siapa sih? Buat orang yang mau driving sendiri, seneng mobil sport car, masuknya ke sini. Dan irit. Sport car nggak bisa tiap hari dibawa. Kalau yang bensin, kan kalau ini pajaknya mahal. Lah ini mah pakai daily pun enak. Iya. Jadi buat orang-orang yang memang seneng bawa sendiri, nggak pakai supir, seneng bawa kencang, ya kan? Ya udah, cocoknya ke Ioniq 6 ini. Iya. Gitu, karena memang ini tenaganya 2 kali lipatnya si Ioniq 5. Iya. Gaya kendaranya nyaman, mewahnya dapet. Iya, ini fun to drive banget loh. Gila, kita bisa mengatur posisi mengemudi kita. Dan ini jadi simbolis buat kesuksesan juga ya Mas Imam. Wih. Karena kan orang-orang sekarang kalau udah punya mobil listrik udah mewah. Wah, padahal murah ya. Bensinnya murah. Ya awalnya sih memang mahal di awal. Tapi setelah pemakaian, maintenance-nya murah, pajak murah. Mobil begitu juga awalnya mahal. Iya betul. Ini lebih worth it lah kalau menurut saya pribadi. Kalau saya punya uang segitu, nominal segitu, antara 2 sedan nih, yang pakai bensin atau yang listrik, jelas saya pilih ini. Pasti. Iya.
Udah tinggal duitnya. Enggak bisa ditawar. Kan kalau punya uang 1, gitu Bang Alek. Siap, Mas Imam. Udah enggak bisa ditawar itu. Kita coba ke belakang yuk. Boleh, Mas Imam. Ini mobil nyala dari tadi tapi nggak ada suara. Walaupun Iya. kita di ruangan, tapi kita tetap aman karena nggak ada apa namanya pembakaran yang keluar. Itu polusi. Nggak ada polusi. Row 2-nya tuh. Polusi banyak. Siap. Wih, ini lega banget. Lega ya, ini buka aja ya. Pintu. Tutup aja Bang Alek. Nah, ini row 2-nya teman-teman. Yap. Kalau ini ditekan ya. Iya, udah LED. Oh, ini panas. Aduh, anget. Matiin aja di sini. Ini ada pencetannya. Oh, ada ya? Ada. Oh, Gitu. siap. Ini Bisa ditekan di sini teman-teman penghangatnya. ya, Oke. buat row 2. Jadi bisa dari depan, bisa dari belakang. Karena dia CBU Korea ya, jadi lebih prioritaskan penghangat. Betul. Coba kalau yang Ioniq 5 kalau nggak salah baris kedua itu pendingin ya? Nggak ada, pemanas juga sama. Oh, pemanas juga? Iya, cuman pendingin hanya di depan aja. Oke. Nah, ini baris keduanya juga Lega. Wah. Ini udah portable charging C2C. ya. Mas Imam kalau mau ngecas laptop nih, di sini bisa juga. Ada di sini teman-teman. Tuh, ini ada colokannya ya. Siap. Mana bukanya susah. Adalah, pasti Ya, ada di sini nanti ada. kita buka. Oke. Sayangnya nggak ada senderan kakinya karena ini Yap. nggak begitu panjang ya. Iya. Cuman lega sih dapat. Ini posisi udah nggak bisa sliding lagi dia. posisi saya Modelnya fix mengemudi. bangkunya. Oh, fix ya? Iya, nggak bisa maju mundur Ini beneran lagi. nih, fix nih. Iya bener, fix. Nggak bisa recline juga ya? Nggak bisa. Tapi udah posisi pas lah. Iya. Ya memang mobil ini cocoknya buat dikendarain. Iya. Cuman kalau mau disupirin juga kayaknya enak juga Oke. sih. Karena lumayan. Iya, Nggak- headroom ya kan. Legroomnya ini tuh tumpah-tumpah. Nah, itu yang beda sama yang brand lain. Kita ya udah, kita udah ada buat colokan rumah aja di sini nih. Siap. Di row 2-nya Mas Imam. Cuman itu doang ya untuk row 2. Iya, selebihnya udah sih itu doang. Oke. Nah, sekarang hitungannya, Bang Alek. Jadi kadang kalau untuk pembelian mobil itu Oke. kan ada yang rencana beli tunai. Yap. Beli tunai kan dapat potong 1% yang tadi Alex sampein. Iya. Ya kan, terus kalau untuk pembiayaan Mm-hmm. kita ada yang DP-nya minim buat mobil ini. DP yang, minim? Iya, DP minimnya memang tetap gede juga sih. Cuman Berapa? ya tergantung ya. Itu TDP di 119 juta. Oh ya minim lah untuk kelas Angsurannya harga itu segini. 29,3 juta per 6 kali 60. 5 tahun. Ya, terus kita ada bunga 0%. Nah, ini nih menarik nih. Bunga 0%-nya gitu Mhm. untuk TDP 691 juta, Siap. angsuran 49,8 juta dikali 11 bulan. 3 kali 11 bulan. Terus ada lagi rate rendah atau KKB. Hah? Itu bisa cukup di TDP 332 juta, angsuran 19,4 dikali 59. Oke. Nanti hitung aja lunasnya berapa. Sama yang terakhir itu 50-50. Ah. Jadi bayar di awal, kirim mobil, Siap. terus pakai mobil selama 12 bulan, nanti di 12 bulannya baru bayar lagi. Nah, Jadi nggak usah bayar bulanan ya. Ini opsinya banyak ya. Ini Untuk TDP-nya yang pembelian. 50-50, itu TDP-nya 646 juta. Mhm. Nanti bayar lagi setelah pemakaian 12 bulan itu bayar lagi 646 juta. itu Itu udah dia. include asuransi dan lain-lain. Nah, kalau untuk bookingnya berapa, Bang Alek? Kalau untuk ini- mesen mobil ini? Ini 20 juta. 20 juta ya. Booking fee-nya. Booking fee-nya wajar lah. Karena nggak bisa di 10 juta nggak valid ya Iya, antriannya ya. wajar lah, wajar banget Ah. untuk sekelas mobil ini dengan Yap. harga segitu dapat ya nominal segitu oke. Iya. Terus dia dapat apa aja nih Mas Imam? Kalau untuk pembelian di Alex itu sama nggak beda jauh sih. Warna dulu deh. Nah, warnanya apa aja? Kebetulan ini warna gold Gold matte, matte. sama ada satu lagi warna yang abu-abu matte Oke. atau silver dop atau abu-abu dop. Nah, Yang dop itu nambah 3,5 juta. oke. Harga yang tadi lo sebutin tuh harga yang metaliknya. Siap. Terus selain itu ada warna metaliknya itu ada hitam, putih, silver, abu, lumayan sama banyak ya. biru, ada 5 warna. 5 warna. Buat yang metallic glossy. Siap. Terus juga Benefitnya. kalau Kita sambil di depan yuk. boleh, Mas Imam. Nah, ini juga lagi nyala ya untuk lampunya. Mm. Cakep banget. Gokil. Nah itu tadi untuk paket kreditnya Mas Ah. Imam. Terus untuk pembelian ini sendiri dapat apa aja untuk gratis biaya spare part, pergantian spare part. Oke. Itu selama 6 tahun. 6 tahun. Gratis biaya servis selama 6 tahun, jasa Siap. servisnya ya. Jasa servis Terus 6 juga tahun. dapat bantuan derek, layanan derek itu 4 tahun.
Nanti kalau nanti ada mogok di jalan habis baterai, telepon aja call center, nanti dia free directnya 4 tahun. Siap. Garansi baterai itu pasti dapat 8 tahun. 8 tahun? Jadi selama 8 tahun kalau ada masalah, datang aja ke dealer. Dealer nanti digantinya langsung segelondongan. Oh gitu? Iya, karena kan baterainya terdiri dari beberapa modul kan. Dicek ada misalkan 2 atau 3 modul saja yang performa di bawah 70%, maka yang diganti langsung full semua. Siap. Kalau itu selama masa garansi. Masih garansi. Untuk garansi motor listriknya, kebetulan ini kan dual motor, depan belakang itu 3 tahun atau 100.000 kilo. Siap. Tetap ada garansi aki, kelistrikan, audio dan lain-lain selama 2 tahun. Electrical semuanya digaransi selama 2 tahun juga. Iya, terus dapatnya apa aja? Wall mount fast charging yang dipasang di rumah. Yang di belakang tadi. Nanti itu kita yang urus semua. Mau pakai tambah daya atau tarik motor baru itu bisa. Oh gitu. Terus portable charging juga tetap dapat, yang selalu dibawa kemana-mana. Terus kalau diskon misalkan dia pakai wall mount chargingnya, listriknya nyatu sama rumah nih, tinggal tambah daya, maka nanti listrik rumahnya akan ikut potongan 30% di jam 10 sampai jam 5 subuh. Oh. Nah, jadi Mas Imam kalau pakai mobil listrik, listriknya gabung buat ngecasnya sama listrik rumah, itu ikut subsidi sama dari PLN-nya, itu dari program pemerintah. Luar biasa. Bebas ganjil genap. Baru tahu ya. Ya, tadi makanya saya sampaikan. Terus juga harus tahu nih. Terus juga bebas ganjil genap untuk mobil listrik, kaca film udah lengkap, itu depan 30%, kanan kiri belakang 60%, karpet bludru, apar, P3, segitiga, dudukan plat, surat jalan resmi Polda, mobil dikirim, STNK belum jadi, konsumen bisa langsung pakai. Siap. Terus pengiriman dia via towing. Via towing. Siap. Wah, ya ini mah harus pakai towing. Iya, dibawa keliling terbaret repot. Oke, menarik teman-teman. Jadi silahkan langsung tanya-tanya langsung sama Mas Alex di Hyundai Pancoran ya tentunya. Betul, Mas. Langsung hubungi nomornya. Orang manapun bisa. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang lihat nonton YouTube ini ternyata dia dari Sumatera, Bali, Kalimantan. Cuman yang perlu diperhatiin, kita perlu lihat dulu. Kalau dia mau pakai platnya asal Sumatera, ya udah harga Sumatera. Siap. Tapi Mas Alex saya KTP-nya Sumatera. Tapi mau plat sini. Harganya harga sini. Itu bisa. Kita cari solusinya. Nah, nanti ada solusi lah. Ada, cuma saya nggak bisa sebut di sini. Tadi ikutin sama salah selain repot. Itu jurus jam terbang. Jurus jam terbang. Itu aja teman-teman. Silahkan langsung booking aja ke sini, ketemuan, ngobrol-ngobrol, dilihat-lihat mobilnya, dicobain tuh fitur-fiturnya itu. Mau lihat show unitnya dulu juga boleh. Itu menarik banget, dipencet-pencet aja. Itu lebih menarik daripada gadget kita. Banyak pencetannya. Banyak banget. Tapi memang sorry saya nggak bisa ngasih tahu semuanya tadi Mas Imam. Panjang. Kalau diikutin sejam nggak kelar itu. Itu. Terus ikuti Tim Channel. Ikuti semua sosial media. Salek di Alex di promo _ Hyundai _ mobil. Instagramnya. Instagram. Atau WA di 085157719886. Itu. Like, share, dan subscribe. Makasih banyak Bang Alex. Thank you Mas Imam. Sukses terus buat Tim Channel. Amin. Ini 2 jam.